Jika Anda berdoa, apa yang Anda minta dalam doa Anda? Sangat tergantung dari kebutuhan Anda, bukan? Jika Anda sedang mengalami kegembiraan dan sukacita besar, maka Anda bersyukur pada Tuhan. Tapi ketika Anda mengalami saat-saat penuh dengan tantangan dan krisis, Anda datang berserah kepada Tuhan. Isi doa, isi novena bisa berbagai bentuk, dan itu melambangkan relasi Anda dengan Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai doa, perikop Injil hari ini menampilkan kepada kita bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Pada berbagai kesempatan penginjil melukiskan apa yang dibuat oleh Yesus ketika dia sedang berdoa dan apa yang dia minta di dalam doanya. Tetapi dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dan kita bisa melihat dalam inti doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus. Manusia diajak untuk memuliakan Allah. Seringkali kita lupa untuk memuliakan Allah di dalam doa kita. Kita terlalu fokus pada kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan lupa memuliakan Allah pun adalah kebutuhan jiwa kita. Sebab Dialah pencipta kita. Maka jangan lupa mengawali doamu dengan memuliakan Dia. Dan kemudian Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta sesuatu yang dapat mensustain kita, yang dapat menopang kita, baik secara spiritual maupun secara material. Dan sebabnya dalam doa Bapa Kami pun ada disebutkan, berikanlah kepada kami rezeki kami pada hari ini. Atau dalam teks dalam kitab suci dikatakan, berikanlah pada kami roti kami yang secukupnya. Dan apalagi yang kita butuhkan selain pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, Anda membutuhkan juga pengampunan atas dosa. Anda tahu kalau orang hidup diliputi dengan perasaan bersalah, dia tidak pernah merasa tenang. Dan Yesus mengajak kita untuk setiap hari datang kepadanya dan mohon ampun juga atas semua yang kita lakukan, kekeliruan yang mungkin telah kita lakukan. Dan kita percaya Dia sebagai sumber pengampunan akan memberikan kepada kita pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan tentu pada saat kita mengalami peristiwa atau situasi krisis kehidupan, kita juga meminta supaya kita dibebaskan dari situasi tersebut. Dan jangan lupa bahwa dalam doa Bapa Kami di sana juga diajarkan kepada para murid bahwa kita harus menyadari kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, bukan kita satu-satunya manusia di atas muka bumi ini. Dan karena itu doa Bapa Kami bisa dikategorikan sebagai doa komunal, doa yang melibatkan juga orang lain dalam kehidupan kita, sesama kita. Dan karena itu kita ingat di sana dirumuskan, kami, Bapa Kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Anda lihat, Yesus mengajak kita untuk tidak berpikir tentang diri kita sendiri, tapi mari kita juga belajar memikirkan orang lain. Sehingga doa sebenarnya membentuk diri kita menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, yang juga memahami kebutuhan kita sendiri apa, tapi juga tidak pernah melupakan sesama, dan memberikan dukungan kepada sesama juga dalam doa-doa kita. Maka pada hari ini berdoalah, muliakanlah Tuhan, berdoalah untuk kebutuhanmu, tapi jangan lupa doakan sesamamu. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara sekalian, dan juga atas keluarga dan rencana Anda sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.